hancur, eksekusi berhasil. Pasukan Gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pasukan khusus Mesir berhasil menembus dan menguasai pusat komando terintegrasi atau disingkat CINC milik Israel. Sebuah fasilitas yang selama ini menjadi otak pengendali operasi militer strategis di kawasan konflik. Operasi ini menandai salah satu penetrasi militer paling serius terhadap sistem pertahanan inti Israel dalam beberapa dekade terakhir. CINC bukan sekadar markas biasa. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan militer tingkat tinggi, pengendalian operasi lintas matra, pemantauan real-time medan tempur, serta koordinasi intelijen dan logistik. Keberhasilan pasukan gabungan menembus dan menguasai markas ini secara langsung melumpuhkan rantai komando dan kendali atau command and control yang selama ini menjadi tulang punggung kekuatan militer Israel. Menurut sumber militer yang terlibat dalam operasi, penyerbuan dilakukan setelah serangkaian analisis intelijen menunjukkan celah pada sistem pertahanan perimeter berlapis di sekitar CINC. Pasukan gabungan bergerak dengan pola operasi presisi tinggi, memprioritaskan penguasaan ruang kendali, pusat komunikasi, serta server operasional sebelum pasukan pertahanan Israel mampu melakukan konsolidasi ulang. Dalam fase awal operasi, pasukan TNI dan Mesir fokus pada pemutusan jaringan komunikasi internal dan eksternal CINC. Langkah ini menyebabkan gangguan besar pada sistem komando Israel, termasuk keterlambatan perintah lapangan, terputusnya data pengawasan, dan kegagalan sinkronisasi unit-unit tempur di beberapa sektor. Dalam hitungan jam, pusat komando tersebut dinyatakan tidak lagi berfungsi secara operasional. Keberhasilan ini bukan hasil serangan spontan. Operasi disusun melalui perencanaan panjang, latihan bersama, serta pembagian peran yang jelas antara unit-unit pasukan khusus. TNI mengerahkan elemen tempur berpengalaman dalam operasi urban dan penyerbuan fasilitas strategis, sementara pasukan khusus Mesir memainkan peran kunci dalam penetrasi sistem keamanan dan pengendalian area internal markas. Dari sisi militer, jatuhnya CINC memiliki dampak langsung dan signifikan. Tanpa pusat komando terintegrasi, kemampuan Israel untuk merespons serangan, mengordinasikan pasukan darat, udara, dan intelijen, serta mengamankan fasilitas vital lainnya mengalami penurunan drastis. Kondisi ini memaksa komando Israel mengalihkan kendali ke pusat cadangan, yang kapasitasnya dinilai tidak seefektif fasilitas utama. Sementara itu, pasukan gabungan dilaporkan telah mengamankan berbagai dokumen operasional, perangkat sistem kendali, serta infrastruktur penting di dalam kompleks tersebut. Penguasaan ini memberikan keunggulan strategis baik dari sisi militer maupun geopolitik karena menyentuh langsung jantung sistem pertahanan Israel. Operasi penyerbuan Pusat Komando Terintegrasi (CINC) Israel dimulai dengan fase infiltrasi terencana yang melibatkan pengumpulan data intelijen multisumber dan pemetaan detail struktur pertahanan fasilitas. CINC diketahui dilindungi oleh sistem keamanan berlapis yang mencakup perimeter fisik, pengawasan elektronik, serta unit reaksi cepat bersenjata berat. Oleh karena itu, operasi difokuskan pada kecepatan, presisi, dan pemutusan fungsi inti, bukan pada konfrontasi terbuka berkepanjangan. Fase awal dimulai dengan penetrasi perimeter luar. Pasukan gabungan memanfaatkan celah rotasi penjagaan dan zona mati pengawasan yang sebelumnya telah dipetakan melalui analisis intelijen. Unit perintis dari pasukan khusus Mesir bertugas membuka akses masuk dengan menonaktifkan sensor perimeter dan sistem alarm tanpa memicu peringatan menyeluruh. Langkah ini memungkinkan elemen utama TNI masuk ke area kompleks tanpa memancing pengerahan pasukan cadangan Israel secara cepat. Setelah perimeter luar ditembus, operasi beralih ke jalur akses internal. Fokus utama adalah koridor penghubung antar blok dan ruang distribusi tenaga serta data. Tim khusus ditugaskan untuk menonaktifkan sistem kelistrikan cadangan lokal dan node komunikasi internal. Tindakan ini menyebabkan gangguan operasional di dalam markas, termasuk kegagalan sistem pintu otomatis, kamera pengawas, dan komunikasi antar ruang. Pada fase berikutnya, pasukan bergerak menuju inti fasilitas, yaitu ruang kendali utama CINC. Unit penyerbu dibagi menjadi beberapa elemen kecil dengan tugas spesifik, pengamanan lorong, penekanan terhadap personil bersenjata, serta penguasaan ruang server dan pusat data. Pendekatan ini dilakukan untuk mencegah konsentrasi perlawanan, sekaligus mempercepat penguasaan titik-titik vital.
Kontak senjata terjadi secara terbatas, namun intens di beberapa titik pertahanan dalam. Pasukan pertahanan Israel berupaya melakukan penahanan di sekitar ruang kendali dan pusat komunikasi. Namun, gangguan sistem komando menyebabkan respons mereka terfragmentasi dan tidak terkoordinasi. Dalam waktu singkat, unit-unit pertahanan internal kehilangan kemampuan untuk menerima perintah terpusat dan bergerak secara efektif. Penguasaan ruang kendali utama menjadi titik balik operasi. Setelah area tersebut diamankan, pasukan gabungan langsung mengambil alih konsol kendali, memutus koneksi eksternal, dan menonaktifkan sistem transmisi data strategis. Dengan langkah ini, CINC secara operasional dinyatakan lumpuh dan tidak lagi mampu berfungsi sebagai pusat komando militer. Secara paralel, unit pengamanan melakukan penyisiran menyeluruh terhadap blok-blok pendukung, termasuk ruang briefing, pusat perencanaan operasi, serta fasilitas komunikasi cadangan. Seluruh area penting diamankan untuk mencegah sabotase internal atau upaya penghancuran data oleh pihak pertahanan Israel. Dalam kurun waktu terbatas, operasi dinyatakan berhasil. Pasukan gabungan menguasai seluruh kompleks utama CINC dan menetapkan perimeter pengamanan baru. Upaya balasan dari luar fasilitas tidak dapat dilakukan secara efektif akibat terputusnya sistem komando Israel dan keterlambatan pengerahan pasukan bantuan. Penguasaan Pusat Komando Terintegrasi atau CINC Israel oleh pasukan gabungan TNI dan pasukan khusus Mesir menimbulkan dampak militer langsung yang signifikan dan terukur di berbagai lini operasi. Dalam doktrin militer modern, CINC berfungsi sebagai pusat saraf yang mengkoordinasikan pergerakan pasukan, distribusi logistik, pengendalian udara, serta integrasi intelijen. Ketika fasilitas ini lumpuh, efeknya tidak bersifat lokal, melainkan sistemik. Dampak pertama yang terdeteksi adalah gangguan total pada rantai komando dan kendali atau C2. Unit-unit Israel di lapangan dilaporkan mengalami keterlambatan perintah, kebingungan koordinasi, dan kegagalan sinkronisasi antar satuan. Tanpa pusat kendali utama, perintah operasional harus dialihkan ke pusat cadangan yang kapasitas dan konektivitasnya terbatas. Proses transisi ini menyebabkan jeda kritis dalam pengambilan keputusan militer. Di sektor udara, gangguan CINC berdampak pada pengaturan sorti, pemantauan wilayah udara, dan integrasi data radar. Beberapa operasi udara dilaporkan tertunda atau dibatalkan karena tidak adanya validasi perintah terpusat. Hal ini mengurangi kemampuan respons cepat Israel terhadap perubahan situasi di medan operasi. Pada tingkat pasukan darat, efek paling terasa adalah hilangnya koordinasi lintas wilayah. Unit infanteri, lapis baja, dan pendukung tidak lagi menerima pembaharuan situasi secara real-time. Akibatnya, pergerakan pasukan menjadi defensif dan terbatas, dengan fokus utama pada pengamanan posisi masing-masing daripada manuver ofensif terpadu. Dari sisi intelijen, lumpuhnya CINC mengganggu aliran data pengawasan dan analisis ancaman. Informasi yang biasanya diproses dan disebarkan secara terintegrasi tidak dapat didistribusikan secara efektif. Kondisi ini menciptakan blind spot operasional, di mana komando tidak memiliki gambaran utuh tentang situasi lapangan. Dampak berikutnya adalah penurunan moral dan disiplin operasional. Dalam struktur militer yang sangat bergantung pada sistem komando terpusat, kehilangan pusat kendali utama menciptakan ketidakpastian di tingkat unit. Pasukan di lapangan dipaksa mengambil keputusan terbatas tanpa arahan strategis yang jelas, meningkatkan resiko kesalahan taktis. Secara logistik, CINC juga berperan dalam pengaturan suplai dan dukungan tempur. Gangguan pada sistem ini menyebabkan keterlambatan distribusi amunisi, bahan bakar, dan dukungan medis ke beberapa sektor. Meski tidak langsung menghentikan operasi, kondisi ini menurunkan daya tahan tempur dalam jangka pendek. Bagi pasukan gabungan, penguasaan CINC memberikan keunggulan strategis sementara. Dengan sistem lawan yang terganggu, pasukan dapat mengamankan posisi, mengkonsolidasikan kekuatan, dan menyiapkan langkah lanjutan tanpa tekanan balasan terkoordinasi. Situasi ini menciptakan ruang manuver yang jarang terjadi dalam konflik modern. Jatuhnya pusat komando terintegrasi CINC Israel oleh pasukan gabungan TNI dan pasukan khusus Mesir menimbulkan efek domino yang signifikan pada seluruh sistem pertahanan Israel.
Penguasaan markas strategis ini tidak hanya menghentikan operasi pusat, tetapi juga menimbulkan gangguan berantai pada unit-unit pertahanan lain, baik di darat, laut, maupun udara. Fasilitas SINS selama ini bertindak sebagai pusat pengendali jaringan pertahanan yang menghubungkan radar, sistem pertahanan rudal, pusat intelijen, serta jaringan komando di semua wilayah Israel. Dengan hilangnya kontrol ini, sinkronisasi antar sistem pertahanan menjadi kacau. Radar di beberapa sektor mengalami blackout, sistem pelajakan rudal kehilangan koordinasi, dan protokol peringatan dini menjadi terfragmentasi. Akibatnya, respons terhadap ancaman udara dan rudal jauh lebih lambat dan tidak terkoordinasi. Unit-unit tempur Israel termasuk brigade infanteri, tank, dan pasukan reaksi cepat menghadapi kebingungan operasional akibat hilangnya perintah strategis. Beberapa unit dilaporkan menahan diri atau mengubah posisi karena tidak menerima instruksi terpusat. Dalam doktrin pertahanan Israel, di mana kecepatan respons menjadi kunci, gangguan semacam ini membuat sistem pertahanan mereka rentan terhadap penetrasi lebih lanjut. Di sektor logistik, efek domino terlihat pada keterlambatan pasokan amunisi, bahan bakar, dan dukungan medis. Sistem otomatisasi yang biasanya mengatur distribusi ini mengalami kegagalan, memaksa beberapa komando lokal untuk bekerja secara manual yang memperlambat kemampuan tempur secara keseluruhan. Beberapa unit terpaksa mengurangi intensitas operasi karena kekurangan pasokan strategis. Sektor udara juga terdampak. Pengendalian armada pesawat tempur, drone pengintai, dan sistem pertahanan udara menjadi tidak efektif. Tanpa arahan terpusat, sejumlah operasi udara dibatalkan atau tertunda, sementara pertahanan terhadap serangan udara menjadi tidak optimal. Ini membuka celah bagi pasukan gabungan untuk mempertahankan penguasaan markas strategis SINS. Selain dampak langsung militer, efek domino ini menimbulkan ketegangan struktural dalam komando Israel. Ketiadaan kendali pusat memaksa pihak komando untuk mengaktifkan pusat cadangan yang memiliki kapasitas lebih rendah. Selama transisi ini, keputusan kritis terhambat, memaksa beberapa unit di lapangan mengambil keputusan lokal tanpa koordinasi strategis, yang meningkatkan resiko kesalahan taktis. Dampak ini tidak bersifat sementara semata. Analisis militer menunjukkan bahwa gangguan terhadap pusat kendali utama dapat menyebabkan ketidakstabilan operasional selama beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung seberapa cepat Israel dapat memulihkan jalur komando dan sistem komunikasi. Situasi ini memberi waktu strategis bagi pasukan gabungan untuk memperkuat posisi, mengevaluasi langkah berikutnya, dan menyiapkan potensi serangan tambahan terhadap infrastruktur pertahanan Israel lainnya.